Di kota Kediri yang selalu sibuk, sebuah peristiwa yang tak terduga dan penuh misteri terjadi di tengah rutinitas harian. Seperti biasanya, pagi itu jalanan kota dipenuhi oleh kendaraan yang berdesakan, suara klakson yang saling bersahutan, dan aroma udara pagi yang segar. Lalu lintas berjalan dengan cepat, namun di salah satu sudut jalan protokol utama, sebuah razia lalu lintas sedang berlangsung. Polisi berdiri berjajar di sepanjang jalan, menghentikan setiap kendaraan yang melanggar aturan. Bagi sebagian orang, razia ini lebih mirip upaya ilegal untuk mencari keuntungan pribadi, dan banyak pengendara yang merasa bingung, bahkan takut saat mereka dihentikan. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda yang tak mencolok sedang mengendarai motor trail hitam dengan jaket hitam dan helm full face yang menutupi wajahnya. Arini Kusuma, seorang anggota Kopassus, pasukan elit militer Indonesia, tengah dalam perjalanan menuju markas untuk menjalankan misi penting. Dengan penampilan sederhana, Arini menyusuri jalanan tanpa ada yang menyangka bahwa di balik penampilannya yang tenang, ia adalah prajurit militer yang terlatih dan tangguh. Ketika Arini mendekati lokasi razia, seorang brigadir polisi bernama Riko dengan sigap melambaikan tangan dan meminta Arini menepi. Tanpa ragu, Arini meminggirkan motornya. Riko, seorang polisi oportunis, langsung melihat motor trail yang besar dengan mata berbinar. Baginya, motor seperti ini adalah peluang untuk mencari uang tambahan. Dengan senyuman yang dipaksakan, Riko mendekati Arini dan bertanya, "Selamat pagi, Bu. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM-nya?" Arini membuka helmnya dan mengeluarkan dokumen dari tas kecil di punggungnya. Namun, Riko mulai mencari-cari alasan untuk menilang. "Bu, motor ini sepertinya dimodifikasi ya. Knalpotnya bukan standar pabrik," katanya dengan nada yang penuh curiga. Arini mengangkat alis dan menjawab dengan tegas, "Knalpot ini standar pabrikan, Pak. Tidak ada modifikasi apapun." Meski demikian, Riko terus mencari-cari alasan. Dari plat nomor yang dianggap tidak sesuai hingga posisi lampu sein yang dirasa kurang tepat. Arini yang sudah sabar mulai merasa ada yang tidak beres dengan razia ini. Dia bertanya, "Pak, razia ini resmi atau ilegal?" Percakapan mereka menarik perhatian pengendara lain yang berhenti. Beberapa mulai berbisik, mempertanyakan mengapa polisi mempersulit seorang wanita yang jelas-jelas tidak bersalah. Ketegangan meningkat saat Riko merasa terpojok. Dengan terpaksa, ia mengeluarkan surat tilang dan meminta Arini membayar denda di tempat. Namun, Arini dengan tegas menolak. "Pak, prosedur yang Anda lakukan ini salah. Kalau saya melanggar, harusnya diproses sesuai hukum, bukan dengan pungutan liar seperti ini." Polisi lainnya, termasuk seorang perwira bernama Joko, mulai mendekat dan mencoba menekan Arini. Joko menyarankan agar Arini menyerahkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, saat itulah Arini menunjukkan keberaniannya. Dengan tenang, ia membuka jaket dan memperlihatkan insignia militer di dadanya. Wajah para polisi langsung berubah. Mereka menyadari bahwa wanita ini bukanlah sembarang orang. Arini adalah seorang anggota Kopassus dan tindakan mereka adalah pelanggaran yang serius. Arini tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Wajah-wajah para polisi yang terlibat dalam razia ilegal, termasuk Riko dan Joko, serta pengendara lain yang menjadi korban, semua terekam dalam video tersebut. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai bertepuk tangan, memberi dukungan kepada keberanian Arini. "Saya sarankan Anda menghentikan razia ini sekarang juga, sebelum situasi semakin buruk," kata Arini dengan tegas. Akhirnya, polisi mundur dan membiarkan Arini melanjutkan perjalanannya.
Namun, ia tahu bahwa meskipun razia itu berhenti, pertempuran baru saja dimulai. Arini segera menghubungi atasannya di Kopassus, Letkol Wisnu, dan melaporkan kejadian tersebut. Dengan segera, Letkol Wisnu mengapresiasi tindakan Arini yang berani dan bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut dan berjanji akan mengawal proses ini agar pelanggaran hukum tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Tidak hanya berhenti pada laporan internal, Arini memutuskan untuk mempublikasikan video yang ia rekam melalui media sosial. Dengan persetujuan dari atasannya, Arini menulis narasi yang tegas, menjelaskan kronologi kejadian, dan menekankan bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sebagai anggota militer, tetapi juga tentang bagaimana aparat seharusnya menjalankan tugasnya dengan keadilan, bukan menyalahgunakannya. Unggahan Arini langsung viral dan menarik perhatian ribuan orang di seluruh Indonesia. Komentar-komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang mendukung tindakan Arini dan mengutuk praktik razia ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi tersebut. Di Kediri, situasi semakin tegang. Kapolres Kediri, AKBP Darmawan, menerima laporan tentang video yang tersebar luas tersebut. Wajahnya memerah saat melihat rekaman tersebut, menyadari bahwa ini akan menjadi pukulan besar bagi citra institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Tindak lanjut dari kejadian ini tidak hanya berhenti pada kecaman publik. Arini yang mendapatkan perhatian besar menjadi sorotan media nasional. Meskipun ia menjadi pusat perhatian publik, Arini tetap fokus pada tugasnya sebagai prajurit. Dalam wawancaranya dengan media, ia menyampaikan bahwa ia tidak berniat menyerang institusi kepolisian, tetapi ingin menyoroti pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas. Keputusan saya untuk melawan ketidakadilan ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai prajurit. Kami dilatih untuk melindungi negara dan rakyat. Keberanian bukan hanya milik militer atau polisi, tetapi juga milik masyarakat yang menginginkan keadilan, kata Arini dengan tegas. Pernyataan ini semakin memperkuat dukungan publik terhadapnya dan membuat banyak orang berani berbicara tentang pengalaman mereka menghadapi razia-razia ilegal yang serupa. Sementara itu, tekanan terhadap kepolisian Kediri semakin besar. Pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk mengusut kasus ini lebih dalam dan mulai terbongkar bahwa praktik razia ilegal ini sudah lama terjadi. Beberapa oknum polisi bahkan menerima bagian dari uang hasil pungutan liar yang dilakukan selama razia tersebut. Setelah mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut, Arini bekerja sama dengan Dina Wijaya, seorang wartawan investigasi terkenal, untuk mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat polisi senior. Bukti yang mereka kumpulkan mengarah pada aliran dana yang mencurigakan ke rekening pribadi beberapa pejabat polisi, termasuk Riko dan Joko. Informasi ini diserahkan kepada Kompolnas dan Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Investigasi yang semakin mendalam mengungkapkan bahwa skandal razia ilegal ini adalah bagian dari jaringan korupsi yang lebih besar. Joko, yang sebelumnya merasa aman berkat koneksinya di tubuh kepolisian, akhirnya tidak dapat mengelak lagi. Bukti-bukti yang ditemukan, termasuk pengakuan dari Riko, menjadi pukulan telak bagi dirinya. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Propam, Joko akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus razia ilegal ini. Namun, kejatuhan Joko tidak berhenti di situ. Selama penyelidikan, ditemukan juga bahwa ia terlibat dalam beberapa kasus lain, seperti manipulasi anggaran dan perlindungan terhadap jaringan ilegal di Kediri. Kasus ini berkembang menjadi skandal besar yang mencoreng nama baik kepolisian. Pada akhirnya,
Arini menerima penghargaan dari Panglima TNI atas keberaniannya dalam membongkar kasus ini. Dalam sebuah upacara penghargaan, Arini menyampaikan pesan yang kuat. Saya bukan pahlawan, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai prajurit dan sebagai warga negara. Tapi, saya berharap apa yang terjadi di Kediri ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan ketika itu berarti berjuang sendirian. Pesan Arini menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi banyak pihak untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi institusi kepolisian dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebuah perubahan mulai terlihat dengan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian Kediri dan prosedur yang lebih transparan dalam menjalankan razia lalu lintas untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang di masa depan. Dengan perkembangan cerita ini, tema keberanian Arini dalam menghadapi ketidakadilan serta pentingnya transparansi dalam sistem pemerintahan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan dalam seri dongeng Arini dan Razia Keberanian.